Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alimallahu subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin haqqil yaqin ma'al lutfi wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususun ila hadrati sahibil kitab Jawharatut Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani, sahibil kitab At-Taqratus Sadida Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab wa Sayyidil Habib Zain bin Sumaid wa Sayyidil Syekh wa Syekhi wa Murabbi Ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sani bin Abid bin Syekh Habib Bagad bin Salim Abu Yagam Rabi bin Ki Haji Muhammad Usman Abu Jawti Tulusi wa Sulaim Mafuri wa jami' masyayikhi wa masyayikhihim wa jami'i awliya'illah fi ghamidi amillah wa ila hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahum wa yuli darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtara alaina ghaitha karamatihim syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Para kesepuhan yang saya hormati, yang saya muliakan, bil khusus Bapak Ustadz Dimas Kun, Bapak RT 8, Bapak Habibun Nawar, Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, setelah libur panjang kita bisa bertemu kembali di malam Rabu ini dalam keadaan sehat walafiat dengan tujuan dan niat yang sama, yaitu thalabul ilmi, dalam rangka melaksanakan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya sangat wajib kepada setiap muslim dan muslimah. Demi melaksanakan kewajiban ini, maka kita rela mengorbankan sebagian waktu kita, sebagian
tenaga kita demi melaksanakan salah satu perintah yang amat sangat wajib yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita melalui sabda dan firman Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini kita termasuk ke dalam golongan alladzina utul ilma darajat, orang-orang yang memang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mempunyai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu dan bapak, saudara-saudariku yang berbahagia, kita awali kajian ini dengan kitab Jawharatut Tauhid. Di sini kita masih menjelaskan dan membahas bait yang ke-103 mengenai tanda-tanda kiamat kubro. Pada kajian sebelum Ramadan telah kita simak bersama-sama sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 tanda kiamat kubro. Yang pertama adalah munculnya dukhon ataupun asap. Yang kedua, munculnya seorang makhluk yang terlaknat, yaitu Dajjal, laknatullah alaih. Dan kedua tanda ini sudah kita sama-sama pelajari, sudah kita bahas, sudah kita simak, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi bekal kita untuk menghadapi kiamat ataupun tanda-tanda kiamat kubro tersebut. Walaupun misalnya kita tidak sempat dan tidak melihat, tidak mengalami masa-masa itu, tapi minimal dalam hati kita ada sebuah persiapan tentang bagaimana tatkala kita menghadapi, menemukan, melihat fenomena-fenomena yang sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang tanda-tanda kiamat kubro. Adapun tanda yang ketiga yang masih termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu wadabatu, binatang-binatang melata. Tanda kiamat kubro yang ketiga adalah munculnya dabah, binatang melata. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Naml, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan ketika telah jatuh perkataan kepada mereka, akhrajna, maka kami keluarkan, lahum, teruntuk mereka, dabatan, binatang melata, minal ardi, dari bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka, annan nasa, bahwasanya manusia, kanu, dahulu mereka, bi ayatina la yuqinun, tidak meyakini ayat-ayat kami. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berkata, hadhihi dabatu takhruju fi akhiriz zamani. Binatang melata ini, hewan melata ini akan keluar di akhir zaman. Ingda fasadin nasi, ketika kondisi manusia sudah rusak, ketika kerusakan melanda dan merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Wa tarkihim awamirallahi, dan ketika banyak manusia meninggalkan perintah-perintah Allah. Wa tabdilihim ad-dinal haqqa, dan ketika banyak manusia yang mengganti agama yang hak dengan agama yang batil. Fayukhrijullahu lahum dabatan minal ardi, pada saat itu Allah akan keluarkan binatang melata dari bumi. Fatukallimun nasa ala dalik,
yang mana binatang-binatang itu akan berkata dan berbicara kepada manusia. Hewan ini adalah hewan yang bukan hewan yang hidup di zaman kita sekarang. Dia sejenis hewan yang lain yang Allah dengan kudrat dan iradatnya memberikan izin kepada hewan itu mampu berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Hal yang demikian ini telah disampaikan oleh Allah di dalam surah An-Naml dan disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Apa yang disampaikan oleh hewan-hewan tersebut kepada manusia dan apa yang dikatakan oleh binatang-binatang melata itu kepada manusia disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani. Ayatukallimuhum bi annahum la yatayaqqanuna bi ayatillahi ta'ala natiqati bi maji'i sa'ati ay mabadiha aw bi jami'i ayatihi allati min jumlatiha tilkal ayat. Yang dikatakan oleh binatang-binatang itu kepada manusia adalah bahwasanya mereka manusia tidak meyakini tentang sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai tanda-tanda kiamat kubro. Orang-orang yang tidak meyakini munculnya tanda-tanda kiamat besar, mereka akan begitu amat sangat menyesal ketika apa yang sudah mereka yakini itu ternyata salah dan dibantah oleh binatang-binatang ataupun hewan-hewan melata yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi. Atau binatang-binatang itu berkata kepada manusia bahwasanya manusia itu tidak meyakini seluruh ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan dan ketauhidannya Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu dan bagian daripada ayat-ayat itu adalah tanda-tanda munculnya kiamat kubra. Di dalam sebuah hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri-ciri daripada hewan itu, dan di antara riwayat tersebut ialah bahwasanya hewan tersebut adalah dabatun azimatun, hewan melata yang besar, zatu qawaima, yang memiliki kaki-kaki, laisat min nau'il insani aslan, yang sama sekali tidak ada kemiripan dengan manusia dan bukan daripada golongan, keturunan ataupun jenis manusia. Seperti apakah bentuknya, seperti apakah warnanya, wallahu a'lam. Banyak hadis-hadis yang mungkin riwayatnya tidak sahih ataupun sanadnya itu lemah mengenai tentang sifat-sifat hewan tersebut. Hanya saja hadis-hadis yang riwayatnya ataupun yang sanadnya itu hasan, yang baik, menyebutkan secara global tentang sifat-sifat hewan tersebut, yang dikatakan hewan tersebut adalah hewan yang besar, memiliki banyak kaki, dan hewan tersebut bukan jenis dan golongan daripada manusia. Jadi bentuknya tidak sama seperti bentuk manusia dan bukan daripada ketulungan manusia. Yukhrijuhallahu ta'ala akhiraz zamani minal ardi, yang akan dikeluarkan oleh Allah di akhir zaman. Wa takhruju wa pinnasi mu'minun wa kafirun, ketika hewan-hewan itu keluar, tidak semua manusia berada dalam kekafiran, sebagian mereka masih banyak yang beriman, kebanyakan dari mereka ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat ini dipertegas dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhrujud dabatu," akan keluar binatang-binatang melata,
wa ma'aha khatamu Sulaiman bin Daud, dan hewan itu membawa cincin Kangjeng Nabi Sulaiman bin Daud, wa asa Musa bin Imran alaihi wassalam, dan membawa tongkat Kangjeng Nabi Musa bin Imran. Jadi hewan tersebut, binatang tersebut membawa dua benda pusaka. Yang pertama cincin Kangjeng Nabi Sulaiman, yang kedua adalah tongkat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Berarti kedua benda pusaka itu sampai sekarang masih ada. Cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Fatunawwiruhu ay fatajlu wajhal mu'mini ay tunawwiruhu bil asa. Dengan tongkat Nabi Musa tersebut, binatang-binatang melata itu menerangi wajah-wajah orang yang beriman. Jadi wajah-wajah orang yang beriman di masa itu akan bersinar dengan wasilahnya tongkat Nabi Musa yang dibawa oleh binatang melata itu. Wa tukhattimu anfal kafiri bil khatami, sedangkan bagi orang-orang kafir akan memiliki tanda-tanda kekafiran dan itu nampak ke permukaan, terlihat di wajah mereka dengan wasilah cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi hikmah binatang tersebut membawa dua benda pusaka, cincin dan tongkat, adalah untuk menunjukkan mana orang yang beriman, mana orang yang kafir. Dengan tongkat Nabi Sulaiman, dengan tongkat Nabi Musa, wajah orang beriman bersinar. Dengan cincin Nabi Sulaiman, wajah orang kafir akan kelihatan tanda-tanda kekafiran nampak pada hidungnya atau pada wajahnya orang kafir tersebut. Sampai-sampai penduduk suatu kampung, penduduk suatu desa, mereka mengatakan dengan lidah yang begitu sangat fasihat dan bahasa yang sangat dipahami oleh kebanyakan orang, ini kafir, ini mukmin. Saat ini kan kita tidak bisa menduga dan mengira mana kafir, mana mukmin. Wajah kita sama, kulit kita sama, bahasa kita sama, watak dan tradisi adat istiadat kadang juga sama. Kalau tidak melihat akhlak, perilaku dan amal setiap hari, kita tidak tahu mana yang iman, mana yang kafir. Tapi ketika munculnya binatang melata tersebut, akan ketahuan, oh ini kafir, oh ini mukmin. Tidak ada yang samar, tidak ada yang abu-abu. Yang munafik pun akan terlihat kafir. Jadi yang betul-betul beriman, dialah yang dikatakan beriman, yang di dalam hatinya tidak menyimpan kekufuran, nampak cahaya pada wajahnya. Ini masih di dunia, bukan di hari kiamat. Kalau di kiamat kan ketahuan, oh ini kafir, ini mukmin. Ini enggak, masih di dunia. Ya, kelihatan ini kafir, ini mukmin. Bahkan orang berkata, ya kafir, ya mukmin. Ya kafir, ya mukmin. Hada kafir, hada mukmin. Ini kafir, ini mukmin. Dan ini riwayatnya sangat baik sekali, sebab diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Berarti kemunculan binatang melata ini dengan membawa dua benda pusaka. Yang pertama apa? Cincin siapa? Nabi Sulaiman, bukan cincin saya ya. Cincin Nabi Sulaiman ya. Yang kedua tongkat Nabi Musa. Dengan cincin Nabi Sulaiman keluar tanda kekafiran di wajah orang kafir. Dengan tongkat Nabi Musa bersinar cahaya di wajah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan hewan tersebut akan muncul? Tadi sudah disampaikan ya, ketika kondisi manusia sudah rusak. Ya, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kalau sekarang ya alhamdulillah masih banyak orang-orang yang soleh ya, masih banyak orang-orang yang subhanallah beriman, masih banyak orang-orang yang takwa dan taat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Meskipun banyak kemaksiatan, tapi banyak juga ya ibadah-ibadah ataupun syiar-syiar agama
yang dilaksanakan di tempat kita ataupun tempat-tempat yang lain. Nah, kemunculan binatang ini apakah sebelum terbitnya matahari dari barat atau setelahnya? Para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Al-Alusi mengatakan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang waktu keluarnya binatang ini. Pendapat yang pertama mengatakan annahu qabla tulu'is syamsi min maghribiha. Kemunculan hewan ini atau binatang ini adalah sebelum terbitnya matahari dari barat. Dan ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa kemunculan hewan ini terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lah terus kalau memang hewan ini munculnya setelah terbit matahari dari arah barat, apa hikmahnya? Toh ketika terbit matahari dari arah barat, pintu tobat sudah tertutup, tidak berlaku lagi orang yang baru beriman. Apa hikmahnya? Yang ini iman, yang ini kafir. Toh yang baru iman pun tidak bakal manfaat keimanannya. Kenapa? Karena pintu tobat sudah tertutup dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, terus hikmahnya apa munculnya hewan tersebut setelah terbit matahari di arah barat? Jika kita membicarakan pendapat yang kedua ya. Kata Imam Ibnu Hajar, wal hikmatu fi dalika anna inda tulu'is syamsi minal maghribi yughlaqu babu taubati fatakhruju dabatu tumayyizul mu'mina minal kafiri takmilan lil maksudi min iglaqi babi taubati. Adapun hikmah keluarnya binatang melata ini setelah terbit matahari dari arah barat ialah ketika terbit matahari dari sebelah barat, pada saat itu pintu tobat tertutup. Lalu keluarlah binatang-binatang melata yang membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir, untuk menyempurnakan maksud daripada tertutupnya pintu tobat. Jadi biar benar-benar sempurna, biar benar-benar yakin bahwa pintu taubat itu sudah tertutup, maka nampaklah siapa yang beriman, nampaklah siapa yang kafir. Begitu. Ini kalau kita membicarakan pendapat yang kedua ya. Kalau kita membicarakan pendapat yang pertama, bahwa munculnya binatang ini sebelum terbit matahari dari arah barat, hikmahnya jelas. Apa itu? Biar yang kafir, biar yang munafik cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bukan ini ya binatangnya ya, bukan. Ini mah cicaknya. Nah. Itu yang ketiga. Kemudian ciri kiamat kubro yang keempat, wa tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah, telah diriwayatkan dengan hadis yang sahih dari Imam Bukhari dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Faida tala'at, jika matahari telah terbit dari sebelah barat, fara'ahan nasu, lalu terlihat oleh manusia, amanu ajma'una, maka semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Adapun keimanan mereka pada saat itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Quran, tidak akan bermanfaat
jika sebelumnya mereka tidak beriman atau tidak melakukan kebaikan dalam keimanannya. Orang yang bermaksiat ketika melihat matahari terbit dari sebelah barat mereka bertaubat, taubatnya ditolak. Orang kafir ketika melihat matahari sudah terbit dari sebelah barat mereka beriman, imannya pun ditolak. Kenapa? Pintu taubat sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita nggak tahu kapan matahari terbit dari sebelah barat. Bisa saja besok, bisa saja lusa, bisa saja minggu depan. Maka jangan pernah kita menunda-nunda taubat, terutama sebelum tidur. Kita banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir ketika kita bangun tidur ternyata matahari sudah tidak lagi terbit dari timur, akan tetapi ia muncul dari sebelah barat. Wala taquman sa'atu wa qad nasyara ar-rajulani saubahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatuyanihi. Dan akan terjadi kiamat pada saat dua orang laki-laki menggelar dua pakaian mereka dalam rangka jual beli. Tapi mereka tidak menyempurnakan akad jual belinya dan mereka tidak sempat melipat kembali pakaian mereka. Wala taqumana sa'atu wa qadin surafa ar-rajulu bilabani lakhatihi falayat amu. Dan pasti bahkan terjadi kiamat ketika seseorang membawa susu perahannya dan ia tidak mencicipinya sedikit pun. Wala taqumana sa'atu wa huwa yalitu haudahu fala saqa fihi. Dan bakal terjadi kiamat pada saat seseorang mengambil air dari telaga dan ia tidak meminumnya sedikit pun. Wala taqumanna sa'atu wa qad rafa'a ahadukum aqlatahu ila fihi fala yatamuha. Dan bakal terjadi kiamat ketika seseorang sedang mengangkat